Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Gusseoridi dengan NIM 230605110083. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan untuk instalasi Ubuntu di VirtualBox yang nantinya akan dijadikan sebagai klien atau PC klien dari sistem jaringan komputer yang akan didemokan nantinya ya. Oke, nah untuk pertama kali silakan kalian buka VirtualBox. Nah, habis itu kita akan menambahkan file ISO dari Ubuntu-nya. Nah, untuk file ISO-nya sendiri kalian bisa cari ya di Google Ubuntu atau yang lainnya ya. Ini download Ubuntu download. Nah, ini kalian tinggal download aja. Oke, atau mungkin mau gunain yang lain juga gak apa-apa seperti Ubuntu. Nah, ini terserah karena di sini nantinya cuma sebagai klien atau komputer biasa gitu. Nah, oke. Yang pertama kalian tinggal klik new aja. Nah, habis itu kita namakan aja Ubuntu 2 gitu ya. 2. Terus nah di sini di ISO image kita pilih file ISO-nya. File ISO Ubuntu yang dimana saya itu menggunakan 22.04.5 ya. Open. Nah, kalau udah kita tinggal ini sudah ini ya. Ini kenapa gak bisa ya hardware. Nah, di sini kita mau gunain berapa harddisknya. Ini kebanyakan, kita 10 GB sudah cukup ya. Kita 10 10 GB udah cukup, atau 5 GB ya, 10 aja ya. Oke, habis itu kita finish aja. Nah, oke, habis itu kita tinggal klik di Ubuntu-nya, kita pergi ke setting. Nah, di bagian network, nah di bagian sini kita adapternya itu kita matikan semua, dan dimana nantinya kita akan menggunakan atau menyetingnya dari Gen S3 nantinya ya. Kita enable, ini enable. Oke, udah kita oke. Nah, habis itu kita coba jalankan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu aja. Oke, kita pilih yang try or install Ubuntu-nya ini. Oke. Nah, lalu kalau udah masuk ke sini, kita tinggal install Ubuntu ini ya. Nah, oke, klik 2 kali. Nah, habis itu kita tinggal Indonesia aja. Ya terserah, ini cuma bahasanya, kita mungkin menggunakan Indonesia aja. Terus berikutnya kita pilih, kita bukan
misalkan nah Jakarta. Terus berikutnya oke, berikutnya ini. Nah, di bagian partisi kita sebentar, opsinya akan menghapus mengumpulkan yang ada pada media penyimpanan terpilih. Anda bisa membuat atau mengubah ukuran partisi. Nah, ini kita gunain yang hapus di sini ya. Nah, habis itu tinggal berikutnya aja. Ini ya bentar ya, ini udah, sini sesuaiin ya, ini cuma ada satu gitu. Sebelumnya ini kita bikin Gozi, ini GH Gozi passwordnya Gozi 123 Gozi 123. Oke, terus berikutnya install dan install sekarang. Kita tunggu sampai selesai ya. Oke, karena ini cukup lama, mungkin saya cut dulu ya. Di sini. Oke, ini udah selesai ya untuk instalasinya tadi. Sebentar, ini kita silang, kita selesai. Reload atau ngebuka ulang. Kita tunggu. Nah, oke, ini udah ada tadi selanjutnya Gozi 123. Oke, ini udah selesai ya untuk instalasi dari Ubuntu-nya. Ini oke, ini udah. Kalau sudah begini tinggal leave aja, shutdown. Oke, ini udah di shutdown. Nah, sekarang kita close aja VirtualBox. Sekarang kita masuk ke GNS 3 nya ya. Ke run administrator. Yes. Oke. Pertama kita buka kita bikin project baru, kita namakan project Lubuntu project. Oke, kita oke aja. Nah, habis itu kita masuk ke bagian edit.
preference untuk mengambil data dari VirtualBox-nya itu ya. Preference. Nah, ke VirtualBox ini udah ada Ubuntu, tambahkan new aja. Ini masih kita lihat Ubuntu 2 ya. Nah, ini Ubuntu saya ini udah ada ya, langsung dikasih satu adapter dari dari Gen S3 nya. Oke, kita apply. Oke, ini udah ada Ubuntu 2, kita tambahkan aja. Terus ini open project ya. Yang Ubuntu tadi mana ya? Enggak ada. Oke, kita tambahkan baru aja kalau gitu. Ubuntu Oke, nah disitu kita tambahkan Ubuntu-nya aja. Kita ganti nama dulu ya. Change name. Kita ganti Ubuntu. Oke. Kita jalankan. Ya, dan pastikan VirtualBox-nya itu udah mati ya. Ya udah jalan. Nah, kita masuk 1 2 3. Nah, oke, ini udah masuk ya. Mungkin sambil nunggu kita tambahkan bagian selanjutnya itu switch dan juga PC ya. Oke, untuk bagian sini, nah kalau kita lihat, nah enable. Hidupkan lagi ya. Oke, sudah begini, kita udah masuk run. Kita tinggal nyambungin aja antara keduanya ini ya. Oke, ini ke sini. Nah, situ kita tinggal masuk ke bagian Ubuntu-nya ini. Sebelum ke Ubuntu, mungkin kita kasih ini ya, kasih IP dulu yang di bagian sini. Kita buka dulu PC-nya atau masuk ke PC-nya. Ntar kita kasih IP di sini ya. Kita IP 192.168.12/24, kita enter.
duplicate address. Oke ya, ini IP dari PC satunya udah. Sekarang kita masuk ke Ubuntu-nya di bagian mana ya? Internet, tambahkan perhatian, peralatan, network ya. Oh, preference. Oh iya, preference advanced network configuration ya. Nah, oke. Nah, baru pas di bagian sini where Ethernet. Oh iya iya. Nah, di bagian yang wire connection satu ini ya, kita pencet atau masuk ke bagian apa? Bagian gear. Kita pencet terus ke IP versi 4 setting. Nah, habis itu kita automatic ini ganti manual, terus kita add IP-nya 168.1, terus di netmax ini kita kasih slash gini ya. Nah, ini kita kasih 24 gini. Gateway-nya bentar. Oh alah, ini udah ke save ya, langsung bisa dipencet save. Nah, situ kita coba ping dari sini 192.168.1.1. Nah, ini udah masuk ya. Yang dari PC 2 ke PC 2, PC 1 ke Ubuntu-nya, sedang ke bagian Ubuntu-nya. Ubuntu mana tadi, peralatan sistem, terminal, kita kasih ping 168.1.2. ini untuk ngeping ke PC satunya, ini juga udah kena ya. Oke. Kalau udah, nah oke. Mungkin untuk instalasi dan sedikit simulasi ya dari untuk Ubuntu-nya ini udah selesai. Oke. Ya, saya Ahmad Gusaridi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gusaridi dengan NIM 230605110083. Nah, pada kesempatan ini saya itu akan melanjutkan untuk tugas yang kedua, yaitu mengenai NAT dan DNS server. Nah, di sini saya juga akan menggunakan Ubuntu yang sudah diinstal tadi ya. Oke. Kita masuk ke VirtualBox. VirtualBox kita tambah kita di Mikrotik ini kita klik kanan, habis itu clone, full clone, finish. Nah, ini ganti jadi mana, rename. Ganti kok ada rename ya. Move clone setting, coba ke setting aja dulu ya. Nah ya, di sini ini bagian root Mikrotik, ini kita Mikrotik NAT Gozi. Oke,
Habis itu nah kita udah ngeklon yang master. Nah habis itu kita ke bagian network. Nah di adapter kita yang biasanya kita gunain host only adapter kita ganti ke NAT. Nah terus kita tambah lagi di adapter ini untuk host only adapter. Nah di sini bagian adapter 3 dan 4 itu tidak digunakan ya, biar nanti bukan tidak digunakan tapi kita tidak menambahkan di virtual box-nya ini, tapi nanti bisa di DNS biar lebih tidak ada error ya. Oke. Ini adapter 2 ini gunanya untuk remote dari virtual box-nya. Oke. Kita oke aja. Habis itu kita start. Kita masuk ke Winbox. Atau yes. Kita refresh dulu ya. Kita refresh, starting masih starting, kita tunggu aja. Oke, kita refresh. Bisa ya. Nah ini udah Mikrotik Master, kita masuk aja, connect. Oke, kita ganti di sistem identity, kita ganti aja Mikrotik NAT Gaussian. Oke, kita apply. Oke. Nah setelah kita mengganti kan pas di kita bakalan cek di bagian interface list. Nah di sini kita kalau kita lihat ini ada dua ada dua Ethernet. Yang pertama dia host only dan yang kedua ini yang NAT tadi. Nah biar lebih mudah kita ganti aja Ethernet atau Ether internet. Oke, habis itu kita apply. Yang di host only kita cukup gunain host only aja ya. Terus satu ya, oke gitu. Baru setelah itu kita masuk ke bagian IP bukan masuk ya. Kenapa ini gak ada loh? Trash, bukan ini harus langsung ada ya. Bentar kita coba. Bukan otomatis ya. Terus gak ada. Coba langsung kali ya. DHCP client. Kok DHCP? DNS ya. Ini kita gunain apapun Google 888. Cara nambah ini kalau nggak salah 88844. Nah terus ini jangan lupa di remote supaya bisa di remote ya dari itu. Apply. Oke, terus kita coba ping itu di terminal lah. Ping salah google.com bisa gak ya?
Hah? Wah. Slash backslash. Jadi ada kok bisa kenapa ya? Invalid verifier argument. Oh iya, make address-nya. Sorry, kembali ke bagian IP, bukan ke interface di host only. Nah, di MAC address-nya kita reset MAC address yang di bagian host only adapternya ini ya. Nah, ya yang ether 1 yang bagian host only adapter kita reset MAC address. Wait, bukan. Sorry. Ini host only adapter itu internet terus apply oke. Nah, baru yang ether 2 nya itu host only. Sorry. Host only adapter. Terus sorry. Apply oke, berarti nah. Tadi itu kan IP dia. Oke. Nah, ini udah masuk lagi, kita konekin. Kita tunggu sampai connect. Tadi kan udah udah ganti juga, IP-nya udah masuk ya. Kita tinggal nunggu masuk. Lama ya. Apa ini harus dihapus dulu ya? Juga ya. Inbox. Tadi ada sekarang.
perasaan tadi ada seorang kakak Isa. Aduh, kenapa lagi ini sebentar. Oke, ini udah selesai ya. Ini bisa untuk ngeping ke Google, ini juga udah bisa. Oke, nah karena kita lanjut, kita shutdown dulu. Yes, terus itu kita masuk ke bagian ini, jangan lupa ditutup aja biar gak ganggu nanti. Nah, lalu kita buka GNS 3. Oke, kita buka file open project yang tadi di Ubuntu ini ya. Oke, open. Kita tunggu. Jalan apa ya? Oke, jalan. Kita bikin baru aja kali ya. Woi, astaga. Cepat, kejar tayang. Yes. Oke, kita bikin baru aja biar cepet ya. DNS server. Oke, habis itu kita ke edit preference, habis itu ke virtualbox. Ini udah. Oke. Project selesai, open penyidik. Gini sebentar, kita preference virtualbox Ubuntu ada ya, kita new, kita ke yang mikrotik sini. Nah, terus kita edit. Nah, di bagian mikrotik NAT kita tambah adapter jadi 3, satu untuk NAT, satunya untuk host adapter, dan satunya itu buat LAN ya. Oke, kita apply. Oke, udah jadi. Kita bikin
Nah, kita masukkan client Ubuntu PC 1 dan juga yang MikroTik NAT-nya ini ya. Waduh. Alamak. Nah ini oke, kita text edit ini change name ini ganti MikroTik NAT ya. Terus kita ambilkan switch. Nah, oke. Ini kita hubungkan dari NAT. Nah, di sini kan 0 itu digunakan NAT, 1 digunakan buat assembly. Berarti yang Ether 2 kita gunakan. Terus ini sambung ke sini. Di sini tuh sambung ke Ubuntu-nya. Oke. Kita jalankan semuanya. Bismillah. Yuk. Sambil buka ke inbox ya, ke data ya. Oke, refresh. Oke, nah untuk pertama kali nah, setelah kita masuk ya, kita tambahkan IP address untuk IP network 811/24. Nah, dan yang di bagian ethernetnya ganti ke Ether 2 nya. Kita apply, oke. Nah, itu kan tadi Ether 2 ya. Kita ke bagian interface, kita ganti jadi kabelan Etherlan. Nah, oke, apply, oke. Nah, di situ kita cek di bagian kalau tadi ya, yang DNS juga salah ya. Oke, DNS-nya udah ada. Nah, kita masuk ke PC-nya ini, kita kasih IP 192.168.1.2/24, terus 192.168.1.11, enter. Oke, habis itu kita menambahkan IP DNS 192.168.1.11 selesai enggak sekali. Oke, habis itu kita save. Nah, ini saving ini udah berhasil ya. Coba kita cek show gateway ya, ini ya. Kita coba ping 168.1.1, enter. Oke, alhamdulillah bisa. Misal ke google.com, ini tapi ini udah reserve, berarti udah. Oke, kita masuk ke bukan di Ubuntu-nya Gozi 123. Ini kan tadi 1.2. Sekarang kita masuk ke
Advanced Network. Di sini IP 4. Nah, ini kita ganti 3, ininya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.11. DNS server 192.168.11. Save. Coba kita pin, bisa gak ya? Peralatan Q terminal 192.168.11. Oke, yang 2 bisa gak? Oke, bisa juga. Misal Google ini pastinya gak bisa, tapi resolve itu ya. Kok gak bisa ya? Temporary. Kok 188? Klik kanan, Firefox, mana Firefox ini? Nah, ini ini mana tadi ya? Nah, ini udah. Oke, udah di save ya. Coba kita masuk ke, nah ini dari langkah ini kita tambahkan aja. Kita masukkan Google, ini pastinya oke, gak bisa ya. Nah, di sini kita bakalan masuk ke bagian Winbox untuk konfigurasi NAT-nya. NAT ke bagian firewall. NAT kita tambahkan chain-nya ini, enggak, ini gak usah. Interface-nya kita ganti ke internet. Di situ action kita ganti squared, kita apply code NAT new NAT. Oke, ada sedikit ya. Sore. Wait. Kenapa kok gak bisa ya? IP address dah. NAT-nya action. Ini tadi coba gini, kita ulang, kita action itu square, ini out, kita apply. Oke, kita coba masuk ke Google. Nah, oke, di sini udah bisa. Kalau misal pin ke Google, nah ini juga udah bisa ya, ke google.com. Oke, alhamdulillah udah bisa, mulai dari set S tadi ya, untuk
sorry. Nah, tadi ya kita menambahkan firewall atau menambahkan NAT untuk bisa melakukan internet di Ubuntu-nya. Nah, ini untuk interface IP-nya juga. Nah, situ ini kan ini udah selesai semua. Kita coba backup ya, name DNS Gozi, kita backup ini, kita boleh kawain di sini dulu ya. Oke, sudah semua, kita shutdown aja dulu. Yes, leave. Oke, sebenarnya kan dari saya kurang lebihnya mohon maaf, dan semua ya simulasi sudah tercapai ya, walaupun ada beberapa kendala pada awalnya, tapi alhamdulillah sudah selesai juga ya. Oke, demikian dari saya Ahmad Goswaridi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, OBS-nya